Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai pelajaran PPKN dengan materi atau dengan topik Pancasila. Nah, sekarang siapa yang tahu kira-kira ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar burung Garuda. Nah, jadi Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia atau lambang negara kita. Nah, sekarang perhatikanlah perisai pada burung Garuda ini. Perisai-perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, pertanyaannya apa itu Pancasila? Kira-kira siapa yang tahu? Ya, Pancasila itu adalah dasar negara kita atau dasar negara Indonesia. Nah, kalian masih ingat kan bunyi dari sila-sila pada Pancasila? Nah, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, siapa yang tahu kira-kira apa simbol dari sila pertama ini? Ya, simbolnya adalah bintang. Itu simbol dari sila pertama. Lalu sekarang sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira apa simbol dari sila yang kedua ini? Ya, simbol dari sila yang kedua adalah rantai. Lalu sekarang sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kira-kira simbolnya apa, Miss? Nah, sila yang ketiga ini simbolnya adalah pohon beringin. Nah, sekarang sila yang keempat. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu simbolnya apa, Miss? Sila yang keempat? Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, sekarang sila yang kelima atau sila yang terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang kelima ini simbolnya apa, Miss? Semuanya pasti masih ingat kan? Nah, sila yang kelima ini simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, itulah bunyi dari sila-sila Pancasila dan juga simbolnya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana pengamalan nilai Pancasila yang dapat dilakukan di rumah. Ya, jadi kita mau melihat dulu bagaimana contoh sikap kita di rumah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama dulu, contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan di rumah. Kita mulai ya dari sila yang pertama. Kalian masih ingat kan bunyi dari sila yang pertama? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana contoh sikap kita yang sesuai dengan sila pertama ini di rumah? Nah, misalnya perhatikan gambar ini. Misalnya di gambar ini, apa yang sedang dilakukan oleh anak ini? Ya, dia berdoa sebelum makan. Nah, jadi berdoa sebelum makan itu adalah contoh pengamalan sila pertama yang dapat dilakukan di rumah. Contoh lainnya seperti apa, Miss? Nah, gambar apa kira-kira ini? Ya, contoh yang lain adalah berdoa sebelum tidur. Ketika kalian mau tidur, kalian berdoa, itu berarti kalian sudah melakukan pengamalan sila pertama Pancasila. Lalu contoh yang lain seperti apa, Miss? Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa gambar. Apa yang dilakukan orang-orang di dalam gambar ini adalah contoh pengamalan nilai Pancasila. Yang mereka lakukan adalah pergi ke tempat ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang Kristen ke gereja, yang Buddha ke vihara, dan sebagainya. Itu yang namanya pergi ke tempat ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Lalu sila yang kedua, bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, bagaimana sikap kita yang sesuai dengan sila yang kedua di rumah? Nah, misalnya seperti ini gambarnya. Oh, berarti contohnya adalah membantu adik belajar. Nah, jadi
Ketika kita membantu adik kita belajar, berarti kita sudah melakukan pengamalan sila yang kedua. Lalu contoh yang lain seperti apa? Contoh yang lain misalnya mendengarkan atau menaati nasihat orang tua, dengar-dengaran dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Itu adalah contoh pengamalan sila yang kedua. Lalu contoh yang lain apa, Miss? Nah, misalnya seperti ini. Ketika kalian ingin pergi bermain atau keluar rumah, kalian berpamitan atau meminta izin saat keluar rumah. Itu adalah contoh pengamalan sila yang kedua. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana contoh pengamalan sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Bagaimana caranya sikap kita untuk menjaga persatuan? Nah, misalnya seperti pada gambar ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam gambar ini merupakan contoh pengamalan sila ketiga, yaitu menonton pertunjukan drama bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama itu bisa membentuk persatuan atau menjaga persatuan. Lalu contoh yang lain seperti apa? Apa yang dilakukan oleh keluarga ini? Ya, mereka membersihkan apa kira-kira? Membersihkan halaman bersama-sama. Itu dilakukan secara bersama-sama. Itu untuk menjaga persatuan. Lalu contoh yang lain seperti apa, Miss? Contoh yang lain misalnya merapikan mainan bersama-sama. Ketika kalian selesai bermain, kalian bekerja sama dengan adik kalian bersama-sama untuk merapikan mainan. Itulah contoh sikap untuk menjaga persatuan. Nah, sekarang sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana contoh sikap kita yang sesuai dengan sila keempat yang bisa kita lakukan di rumah? Nah, misalnya apa, Miss? Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu apa yang dilakukan oleh mereka di dalam gambar ini? Ya, contohnya adalah menghargai pendapat ayah, ibu, kakak, atau adik pada saat berdiskusi. Itu adalah contoh pengamalan sila yang keempat. Lalu contoh yang lainnya seperti apa, Miss? Nah, contoh yang lainnya misalnya pada saat kita melakukan diskusi, berdiskusi dengan orang tua kita untuk mengambil keputusan. Lalu, contoh yang lain misalnya berdiskusi untuk pembagian tugas kerja bakti di dalam keluarga. Nah, sekarang sila yang kelima. Sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana contoh sikap kita yang sesuai dengan sila yang kelima? Nah, misalnya seperti ini kita lihat ada anak kecil yang menabung. Lalu contohnya seperti apa? Contohnya adalah hemat dalam menggunakan uang. Maksudnya seperti apa, Miss? Artinya ketika kalian berbelanja ada sisanya, itu sisanya ditabung, itu namanya berhemat. Lalu contoh yang lain seperti apa? Misalnya bergotong royong untuk membangun rumah. Nah, itu adalah contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila yang kelima. Sikap yang lain seperti apa yang menjaga keadilan, Miss? Misalnya ketika ibu bersikap adil dalam membagikan makanan kepada anak-anak. Itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Bagaimana kita bisa bersikap adil. Nah, sampai di sini dulu ya materi kita tentang sila-sila Pancasila.